Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri yang saya muliakan, Pak Sofi, Ibu Polisi, Bu Putih, kemudian Bu Ainul yang saya banggakan. Mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi ini jenengan mau menyempatkan waktu bersama kami. Semoga ini menjadi amal kita bersama sehingga nanti ke depannya ide dari Bu Ainul sebagai calon ibu penggerak itu nanti bisa diterapkan di sekolah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada imam kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, agar diskusi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan apa yang memang menjadi tujuan kita, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Mujianto. Saya pengajar praktik pendamping mitra kerjanya Bu Ainul. Lembaga saya di SMA 2 Lumajang. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebelumnya memang perjalanan saya jauh Pak. Jadi 54 kilo kalikan 2 18. Jadi kemarin itu kalau saya mencoba menghitung itu sama seperti satu hari jaraknya dari sini dari Lumajang ke Sidoarjo. Jadi saya di Pronojiwo selama 10 tahun. Sehingga kalau dihitung itu mungkin sudah keliling dunia gitu. Nah, itu perkenalan saya. Kemudian di organisasi saya kebetulan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lumajang periode 2018 sampai dengan 2023 kemarin. 2024 masih belum terbentuk kepengurusannya. Kemudian Ketua MGT Fisika Bapak yang SMA Kabupaten Kota. Kemudian kemarin pada saat lokasinya 7 ditunjuk sama teman-teman sebagai koordinator guru penggerak Kabupaten Lumajang Angkatan 5, kemudian bersama-sama dengan teman-teman Jawa Timur membentuk forum komunikasi guru penggerak Jawa Timur. Saya kebetulan ada di dalamnya itu. Sehingga ke depan memang khususnya dari Bu Ainul sendiri, kalau ada program-program dari Kemendikbud itu biasanya yang berhubungan dengan guru penggerak melalui kami Bapak. Itu sekedar perkenalan kami. Bapak Tri dan Bapak Ibu semua. Kemudian kegiatan hari ini adalah mendiskusikan visi misi Bu Ainul sebagai guru penggerak. Yang harapannya nanti apa yang Bu Ainul itu serap dari ilmu PGP, pendidikan guru penggerak ini dapat nanti diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah ini. Sehingga kalau bicara tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu kalau kita bicara tentang tujuan kegiatan ini. Di kegiatan ini Bapak nanti ada pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang gitu ya, kalimat yang belum utuh, kemudian menjadi juga melihat visi sekolah. Saya lihat tadi visi sekolah ini sudah memenuhi 2 hal gitu ya, jadi karakter, budaya literasi dan kewirausahaan. Ini yang kewirausahaan ini tidak semua sekolah berani gitu ya, mengambil langkah ini gitu ya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian
selaku pengajar praktek sekaligus mitra dari Bu Ainun Ma'rifah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SDN Lumajang, dan juga Bu Ainun Ma'rifah yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersama-sama melakukan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran diberikan kami semuanya, khususnya pada hari ini kita bisa bertemu sekaligus belajar baik dari Pak Muji nanti maupun dari Bu Ainun Ma'rifah terkait hal-hal yang kiranya mudah-mudahan harapan kita ini bisa memberikan manfaat untuk sekolah. Selawat dan salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya untuk bersama Rasulullah. Pak Muji yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Ini pertemuan yang keberapa Pak? Kedua ya. Yang pertama kemarin kita sudah bertemu dan banyak hal yang kiranya kita dapatkan, dan mudah-mudahan hari ini kita juga bisa mendapatkan manfaat lagi, khususnya apa yang menjadi harapan maupun visi dari Bu Ainun Ma'rifah yang kiranya bisa diselaraskan dengan visi dari sekolah kita. Mudah-mudahan Bu Ainun selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan sampai dengan nanti menjadi guru penggerak. Dan saya juga berharap teman-teman yang lain ini juga diberikan kesempatan ya Allah. Kalau mencoba satu lagi, semuanya kita dorong untuk mencoba menjadi guru penggerak. Ya, mungkin rezekinya masih belum diawali dari Bu Ainun. Ya, mungkin setelah Bu Ainun nanti ada Pak Sokir, Bu Lucy, Bu Muti dan seterusnya. Ini harapan kami. Karena kami sudah merasakan bahwa program sekolah penggerak itu sangat memberikan warna dan hal positif untuk sekolah kami. Karena kami juga menjadi sekolah penggerak angkatan pertama tahun ini. Jadi mudah-mudahan Bu Ainun menjadi awalan langkah dari kami, khususnya untuk guru-guru kami untuk bisa menjadi guru penggerak dan bisa menggerakkan di sekolah kami menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Muji dan Bu Ainun. Monggo dilanjut. Kami dengan doa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu semua, jadi dalam proses pendidikan guru penggerak ini Bu Ainun itu belajar tentang bagaimana cara membuat visi dan misi. Masih ingat ya? Jadi kami dibiasakan menggunakan jawaban. Kemudian kita juga dibiasakan bukan berdasarkan masalah, tapi kita berdasarkan aset. Kita punya aset apa? Itu yang kita berjalankan juga. Kemudian harapannya nanti visi dari Bu Ainun ini bisa menyelaraskan dengan program guru penggerak yang menginginkan nanti adalah semua program itu berpihak pada anak, berpihak pada murid. Kalau jenengan sebagai master psikologi, jenengan lebih tahu dari kami itu dan dalam membuat visi ini kami di pendidikan guru penggerak itu dihadapkan ke 3 modul gitu. Yang pertama itu adalah fisiologi pendidikan berdasarkan pihak dari Watoro, yang intinya itu berpihak pada anak. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mencetak pendidikan yang menghasilkan anak yang berbudi pekerti. Jadi budi itu kita rasa, kemudian pakerte itu adalah dia memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk bertenaga gitu. Itu yang ini kayaknya memang dalam tanda kutip bagi kami termasuk di SMA juga masih sulit juga Pak ya, kita menerapkan yang seperti itu. Walaupun kami juga berusaha gitu. Kalau di SMA juga itu Bapak P5-nya kita bagi menjadi berapa hal? P5 reguler itu mendapatkan perlakuan sama seperti biasa. Kemudian P5 COVID, P5
anak itu berdasarkan pilihannya dan modelnya langsung kita pecah pada saat jam 1, 2, kemudian di hari Jumat itu 1, 2, 3, 4. Sama seperti di sini kita mendatangkan juga dari luar sebagai narasumber gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya nanti masukan-masukan dari jenengan gitu ya. Selama proses kita diskusi nanti mendapatkan masukan dari jenengan yang selaras dengan kondisi di sekolah ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, visi yang dibawa oleh Bu Ainun nanti selaras dengan visi yang yang ingin dikembangkan di sekolah ini, apa yang menjadi mimpi di sekolah ini. Itu Bapak Ibu yang saya perlu utarakan di dengan. Jadi modul 1.1 itu, modul 1.2 adalah visi dan misi bergerak. Modul 1.3 nilai dan peran guru penggerak, seperti itu. Untuk selanjutnya nanti langsung dipimpin oleh Bu Ainun, monggo dipresentasikan Ibu. Kemudian harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa menyelaraskan dengan visi yang diambil oleh sekolah. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzah, termasuk Abah Wahyu, terima kasih telah mendampingi dan hadir pada pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10. Pada pendampingan individu 2 ini, seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muji, yaitu menjelaskan apa yang visi misi yang sudah saya buat dengan visi misi yang ada di sekolah kita sebagai Muslim Remaja. Saya berdiri di sini pada kelas 279A dengan fasilnya Ibu Khadijah dan PP-nya pengajar praktiknya Bapak Mujiarto. Kemudian tujuan diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Itu tujuan diskusi hari ini. Sebelumnya saya ingin tahu apa itu visi. Tolongnya sebelum ya monggo yang diketahui apa itu visi dari keinginan apa itu visi. Nah ini Pak Som ini guru bahasa Indonesia Pak. Jadi KBBI-nya ingat. Ya, Pak Som ini apa itu visi? Ya, kalau pengetahuan saya hanya berdasar dari arti. Kalau visi itu jangka panjang. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam cukup jangka panjang. Dan untuk visi itu adalah langkah-langkah menuju visi. Jadi kegiatan-kegiatan dalam jangka pendek yang nanti muaranya ke visi. Begitu. Itu menurut saya. Iya. Dari Pak Sodo ngomong dulu sih. Tidak harus semuanya ngomong misalkan sama, tidak apa-apa. Monggo dulu sih menambahkan. Pakai ini. Menurut saya visi itu cita-cita yang ingin diwujudkan sekolah jadi cita-cita yang ingin diwujudkan. Iya, cita-cita. Iya, menambahkan. Menurut Pak Sodo tujuan atau jangka panjang menurut Bu Lucy cita-cita yang ingin diwujudkan sekolah. Saudara Muti ada tambahan? Sudah. Ya betul sekali Bapak Ibu, saudara. Visi itu memang tujuan dan cita-cita. Visi itu merupakan wawasan penentu langkah ke depan
yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi atau kekuatan untuk mewujudkan sekolah di masa yang akan datang. Ya, betul ya. Padahal saya tidak ngasih slide Pak. Langsung ya Pak. Kita itu semuanya. Nah, ini kesukaan dari Ustaz Sofi. Sebentar, ini belum saya on tapi sudah tidak apa ya. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai mengerti. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat burung merapi, burung semeru, burung merpati, burung tangkuban perahu, burung kelebak dan burung-burung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pantun Malang, bukan lagi pantun Malang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Orendo dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar bunga menyanyi di pohon pari yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bagaimana mengharuskannya? Langsung menyentuh hati, terutama saudara Lucy. Langsung hampir meneteskan anak. Apa yang jenengan lihat dari video Insinyur Soekarno ini? Inspirasi apa yang bisa jenengan ambil dari video itu? Silakan. Bu Muti biar nanti yang nambahin, kan susah kalau nambahin. Bu Muti dulu. Oh, mesti monggo. Kalau dilihat dari apa videonya pertama, Visinya. Oh, visi. nah ini megasinya Bukan, memang saya yang membuat ya visinya Soekarno. Saya melihat kecintaan Soekarno pada Indonesia gitu ya. Terus
Cuma kalau misalkan dari visi dan misi yang akan Saudara Ayu ini kan sampaikan, kita bisa lihat visinya Bung Karno adalah Indonesia dan misinya semua tadi yang disebutkan seperti itu. Mungkin itu Saudara Ayu. Nggih, monggo Sasokip. Oh, apa Wahyu monggo, Bang. Ya, terima kasih. Saya jadi ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan apa yang disampaikan Bung Karno. Kalau melihat dari kontennya, ini adalah curahan hati dari Bung Karno. Artinya Bung Karno itu menginginkan bahwasanya semua yang disampaikan, baik itu melalui pemandangan alam, kemudian kondisi rakyat pada saat itu, ini adalah cita-citanya Bung Karno bahwasanya bisa membuat satu negara menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi harapannya ke depan itu beliau Bung Karno menginginkan semua yang digambarkan tadi menjadi milik Indonesia. Ini jadi curahan hati dari Bung Karno, cita-cita Bung Karno bahwasanya ke depan semuanya itu adalah untuk Indonesia. Mungkin itu dari saya. Cita-cita keseluruhannya. Sasokip menambahkan. Oke. Sebelum Indonesia terbentuk, itu kan Indonesia ini kan negara majemuk. Sebelum ada kata merdeka, Indonesia itu masih dipisahkan oleh suku, terus ada budaya, sehingga Indonesia lama untuk merdeka. Dari situ muncullah impian Pak Karno melalui bait-bait di puisi tersebut menggambarkan. Jadi suatu saat negara ini akan terbentuk dengan nama Indonesia tanpa ada perbedaan. Jadi Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda-beda tadi kayak budaya, ada lagu adat yang beda. Terus setiap daerah juga digambarkan banyak gunung-gunung. Itu semuanya akan jadi satu dengan sebutan Indonesia. Itu impian jangka panjangnya Bung Karno. Mungkin Bung Karno membuat puisi ini pada saat masih Indonesia terjajah, seperti itu. Jadi itulah impian besar dari Bung Karno, dan alhamdulillah memang cita-citanya terwujud. Indonesia ini bukan lagi menjadi daerah-daerah yang bersuku-suku, sehingga muncullah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut saya. Nggih, sekilas seperti ini nggih apa isi puisinya. Baik, dari situ nilai apa yang bisa kita sirat atau puisi tersebut, yaitu yang pertama mencerminkan bangganya Bung Karno, cintanya Bung Karno terhadap Indonesia. Yang kedua menceritakan harapan dan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalis dari seorang bapak proklamator kita yang membangkitkan semangat untuk anak-anak mulai dari desa yang tadi yang sudah disebutkan sampai dari pelosok negeri. Yang ketiga mengungkapkan rasa nyaman dan optimis kalau Indonesia di masa depan itu mempunyai visi misi besar untuk bisa membangkitkan Indonesia. Bapak Ibu, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini berkaitan dengan cita-cita yang ingin kita gapai untuk murid kita ke depannya bagaimana. Ada beberapa pertanyaan kalimat ini. Ini ada 3 nggih, langsung diisi 3. Maksudnya satu pertanyaan. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Ini yang oranye. Kemudian yang kuning, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Murid itu adalah seorang yang bagaimana? Kemudian yang pink ini, di sekolah kita mengutamakan apa? Terutama SMP Ibnu Sina mengutamakan hal apa? Saya bagikan. Yang pertama yang oranye, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana?
yang kedua kuning, yang ketiga pink. Yang pertama orange, lah orange yang muda itu, orange yang muda. Kemudian kuning, terus yang terakhir yang merah. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau sudah selesai bisa ditempelkan di papan. Kita memimpikan murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan. Ini mimpi ya, kepinginannya bagaimana? Dan banyak sekali. Impiannya. Mewujudkan itu. Iya, biasa Pak perempuan punya impian. Nyontok sih. Sudah, silakan ditempel, dilanjutkan dulu ya. Nulis buku Cepat. Iya, tak bingung diselesaikan dulu. Sudah. Ini 3 warna yang kedua. Sudah ditempel dulu biar tidak bingung dulu sih. Oh, yang nomor 3 belum. Dulu sih masih lihat soalnya. Iya, lihat soal. Nah, matematika Pak Pak harus detail. Ini pertanyaan selanjutnya, digeser ini. Enggak ditempelkan. Ini ada 3 warna, hijau neon, hijau, kemudian
orange yang besar apa bara ini ya, terus sama kuning. Yang pertama hijau, nomor 4 yang hijau dulu. Terus yang kedua orange, yang ketiga kuning. Nah, pertama hijau dulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang hijau. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga yang kedua warna orange. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang ketiga, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, silakan ditempel. Yang murid itu warna hijau dulu yang ditempel. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu sampingnya. Lah pertanyaan selanjutnya. Nah, itu. Terus yang kedua ya orange, yang ketiga kuning. Ya. Ya, sudah terkuras energinya. Menjawab. Iya langsung ya. Ya, lapar. Monggo silakan dimakan dulu konsumsinya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, mari kita simak bersama, nggih. Kita memimpikan dari jawaban ini dulu, nggih. Kita memimpikan murid-murid yang dari jawaban ini
berakhlakul karimah dan taat beribadah, kemudian percaya diri, aktif, kreatif, dan berkarakter, kemudian karakter yang baik dan dapat belajar dengan baik, kemudian berakhlakul karimah sesuai ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang cerdas secara intelektual. Komplit ya keinginannya. Kemudian yang kedua, nanti ini di foto saudara utik satu-satu ya, satu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang dapat dimanusiakan. Kemudian iya, yang kedua, murid itu aset masa depan, yaitu untuk keluarga, bangsa, negara, dan lingkungannya. Kemudian murid itu adalah penerus bangsa. Kemudian murid itu pribadi yang bebas. Kemudian di sekolah kita mengutamakan adab, sikap, sopan dan santun, akhlak dan budi pekerti. Kemudian mengutamakan pendidikan agama dan akhlak. Yang keempat, mengutamakan akhlak yang lebih utama, bahwa murid-murid itu menjadi murid yang berakhlak baik. Intinya itu di akhlak gitu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua guru mencintainya dan mempercayai mereka. Sikap yang baik akan menjadi pondasi dalam suksesnya menuntut ilmu. Kemampuan perlu dipelajari dan dipraktekkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian menjadi lebih baik dalam bersikap dan menjaga tata krama, berbuat yang terbaik. Selanjutnya menciptakan sekolah yang layak bagi murid atau istilahnya nyaman ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan harapan dan impian perlu kolaborasi dan saling mendukung. Semua aturan baik tertulis maupun tidak tertulis memiliki manfaat besar dalam membentuk karakter baik. Kemudian kita dan warga sekolah mempunyai banyak kekurangan dan masih berjuang untuk memperbaikinya. Kemudian harus adanya kerjasama antar seluruh warga sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi mereka. Baik, ada 6 kalimat rumpang tadi yang sudah jenengan impikan dari sekolah kita dan murid-murid kita. Ya, selanjutnya ini yang saya kupas sedikit nih. Cita-cita murid itu untuk pertanyaan pertama yaitu kita memimpikan murid yang bagaimana. Tadi ada yang taat berakhlak ya, ada religius, hampir masuk ke berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar kritis tadi yang intelektual, kemudian ada yang mampu menggunakan teknologi, baik itu dari komunikasi sehingga tidak, karena dengan adanya tantangan zaman selain HP itu atau gadget untuk permainan, jadi mereka bisa mengaplikasikan untuk yang lain. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah unik, berbeda-beda. Jadi dia itu memiliki banyak minat dan bakatnya. Jadi sebagai seorang pendidik ini sesuai dengan keilmuan apa istilahnya yang saya dapat di
modul 1.1 ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi murid itu sudah memiliki hal dari rumahnya berkaitan dengan kehidupannya. Kita itu menebalkan hal yang baik. Kemudian sesuatu yang samar-samar yang belum mereka ketahui, kita harus bisa, kalau bisa ya dihapus dari pikiran-pikiran mereka, entah itu berkaitan dengan mereka mempunyai hal istilahnya konflik di rumah. Nah, kita itu jangan sampai memberikan sesuatu hal di sekolah hal yang lebih berat bagi mereka. Jadi kita percaya bahwa mereka punya minat dan bakat dan kita bisa menebalkan sesuatu hal yang baik dari mereka. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan betul karakter tadi, ada budi pekerti, karakter, kemudian ada taat beribadah, yang mana kita melakukannya dalam pembiasaan pagi. Kemudian selain akhlak tadi juga adanya kognitif dan psikomotor atau nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan mereka. Kemudian yang keempat, mulai di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat yang menyenangkan. Makanya mereka kalau disuruh pulang itu tidak mau pulang, Pak. Kalau di sini, iya ya. Selain wifi itu lebih suka di sekolah. Karena tempat sekolah itu tempat yang menyenangkan. Selain mereka belajar, juga mereka bisa bermain di sini, mendapatkan ilmu dan mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kelima, kita warga sekolah yakin bahwa untuk mewujudkan pendidikan nasional, baik itu berkaitan dengan pembelajaran, yaitu yang berpihak pada murid, menyenangkan dan memperhatikan minat bakatnya. Kemudian kita juga harus bisa meningkatkan iman dan takwa mereka. Kemudian yang keenam, kita warga sekolah ini paham bahwa guru itu memiliki pengaruh dan perubahan pada murid. Karena guru itu harus menjadi teladan yang baik. Jadi selain dari jawaban dari Bapak Ibu guru, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, baik mengenai pembelajaran kita yang berpihak pada murid, kemudian guru menjadi teladan yang baik. Baik, itu tadi supaya kita sebelum menuju ke visi, jadi kita harus tahu dulu aset atau apa saja yang kita miliki, murid-murid kita, kemudian lingkungan sekolah kita bagaimana ya. Kita itu harus punya mimpi seperti apa, ini yang kita harus kita lakukan terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Visi sekolah. Nah, apa itu visi sekolah? Visi sekolah itu impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Yang kedua, visi ini dijadikan cita-cita bersama. Jadi bukan cita-citanya guru saja. Cita-cita guru, cita-cita murid itu menjadi visi bersama warga sekolah. Dan pihak yang berkepentingan, di sini yang berkepentingan itu orang tua, kemudian yayasan juga seperti itu di masa yang akan datang. Yang ketiga, visi ini dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi serta visi pendidikan nasional. Jadi ketika sekolah punya visi harus selaras dengan visi sekolah itu sendiri, kemudian dan pendidikan nasional. Selanjutnya, ini visi SMP Ibnu Sina. Ada yang berbeda sepertinya saya ngetiknya. Ini yang dulu. Institusi pendidikan yang bernuansa Islami, berbudaya belajar, ini yang berwawasan lingkungan, ini dihapus. Tidak apa-apa ya. Sebagai institusi pendidikan yang bernuansa Islami, berbudaya belajar dan berkewirausahaan. Nah, ini visi sekolah kita. Selanjutnya ada pertanyaan pemantiknya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan
dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Yang pertama, Lucy sudah siap pulpen? Ya, sebentar ya Lucy. Iya. Yang pertama, apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Langsung bersuara saja, tidak usah ditulis. Nah, nanti saya tulis di sini. Silakan. Yang pertanyaan pertama saja. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dari visi kita aja, yang dilihat visinya dulu sebelum ke misinya. Apakah visi kita itu sudah selaras atau dengan cita-cita keinginan murid kita? Ya, mau. Menurut saya dari ke-6 misi saja. dari visi ini sudah Selaras. Menurut Bu Lucy bagaimana? Pak Sokip ada yang ditambahkan? Nanti ya, kalau ada yang ditambahkan nanti di pertanyaan kedua. Selarasnya dulu. Apakah visi ini sudah sesuai dengan cita-cita? Artinya sudah Selaras. berwawasan lingkungan kan ya? Iya. Selaras. Sudah selaras. Sudah selaras. Ya, Pak Wahyu sudah nggih. Pak Wahyu yang mainnya tujuh menggedot, ya sudah selaras. Adakah yang pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Jenengan kan tadi sudah mempelajari kalimat rumpang itu, ada impian, kemudian ada kefahaman warga sekolah itu tentang apa, kemudian keinginan pembelajarannya bagaimana. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Visi itu sifatnya global nih, jadi saya beritahu kalau di sana memang tidak boleh memasukkan kata-kata profil pelajar Pancasila. Kalau di misinya tidak apa-apa. Jadi kita sudah benar, tetapi di situ apakah ada tambahan? Misalkan ada. Jika iya, apa saja yang ingin ditambahkan? Monggo. visi ya. Ya, visi saja. Oh, ini berkaitan dengan penggunaan kata. Ini penggunaan Ya. kata. Dan juga kan menjadi bagian dari perjalanan mencapai cita-cita itu kan juga kata itu kan mewakili harapan kita. Berkaitan dengan nuansa. Kalau hanya nuansa itu kan secara arti dan kata itu hanya milik gambaran aja. Nuansa itu gambaran. Jadi bukan membentuk sebuah karakter yang melekat dan mereka itu siap terjun di masyarakat. Jadi hanya sekilas gambaran saja. Contoh anak itu taat beribadah, ya gambaran aja di sekolah. Kalau mereka turun di tengah-tengah masyarakat, ya berubah lagi dari apa yang diciptakan dari kita. Jadi maksudnya Pak Sokip berarti harus konkret. bernuansa itu diganti dengan karakter, harus berkarakter Islami gitu loh. Jadi kalau nuansa ya hanya sekedar kita melihat gambaran aja di sini itu mereka baca Al-Quran bersama-sama, terus adab sopannya ya ada di sekolah saja, tapi dia tidak melekat. Jadi kalau dia terjun di masyarakat, kalau masyarakatnya itu berbeda dengan apa yang kita impikan, mereka akan tergerus dan kalah, gitu loh. Jadi kalau berkarakter, walaupun dalam keadaan apapun, dia itu karakternya Islami, gitu loh. Itu tambahannya Ustaz Sokip. Dari visi itu ada kata bernuansa Islami. Sepertinya itu hanya berupa gambaran saja. Jadi alangkah baiknya bila dia itu di sini itu dia menunjukkan sesuatu hal baik sikap maupun tutur kata, santunnya sudah dapat, di lingkungan luar juga karakter itu muncul juga. Jadi nuansa itu diganti dengan berkarakter Islami seperti itu. Oke, ada tambahan dari Pak Wahyu? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Ini mungkin sekaligus nanti untuk evaluasi untuk visi kita. Jadi kenapa kita dulu itu menggunakan bernuansa? Menurut saya Pak Muji, visi kita itu sudah bertahun-tahun.
jadi belum ada perubahan. Jadi kita masih berusaha untuk mewujudkan sehingga itu belum berubah. Nah sekarang karena kita sudah memiliki istilahnya capaian-capaian yang sudah kita lakukan, mungkin bernuansanya bisa seperti yang disampaikan teman-teman, itu bisa kita ganti dengan berkarakter. Karena nuansa itu dulu pertama kita membuka sekolah ini, harapannya sekolah kita itu kelihatan Islam. Kalau sekarang sudah berjalan dan sudah capaian-capaian yang sudah kita rasakan, otomatis berkarakter bisa kita tambahkan. Nah terkait dengan kemudian ada yang perlu ditambahkan, yang salah satu yang tadi disampaikan Bu Ain berkaitan dengan IT, artinya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, juga boleh ditambahkan. Di situ kan belum ada ya, kaitannya dengan IT. Jadi apa ya bahasanya apa? Berwawasan iptek atau beberapa ya berkaitan dengan iptek ya. Itu yang perlu kita tambahkan kalau perlu ya, kita perlu ya. Pesan global. Berwawasan global itu lebih cenderung ke kaitannya, tapi kalau kita spesifik ke yang ipteknya, teknologinya mungkin bisa ya. Mungkin itu Bu. Untuk yang ditambahkan tadi berkarakter Islam, kemudian yang kedua tentang iptek atau unggul dalam iptek. Nah itu. Kemudian ini kesimpulan bersama kita. Nah saya catat. Jadi sekaligus ini menghasilkan sesuatu untuk sekolah kita. Saya masuk dulu ke sini, ya. Jadi visi misi yang awal yaitu terwujudnya, ini saya copy dulu. Untuk yang berbudaya belajar sudah ya. Ini yang bernuansa Islami berkarakter. Iya, literasi pembiasaannya semuanya. Tidak apa-apa ya, sudah ya. Ini jadi kesimpulan kita bersama, terwujudnya institusi pendidikan yang berkarakter Islami, berbudaya belajar, berkewirausahaan atau berwirausahaan Bu? Berkewirausahaan dan berwawasan lingkungan. Kemudian disambung dengan berbudaya belajar itu dengan kita lakukan. berbudaya belajar. Enggak langsung unggul hal teknologi. Kalau isi kata-kata dalam nggak? Berwawasan Berbudaya belajar dan iptek itu bagaimana itu aja. Iya. unggul Dalam Ya oleh
Pak Sokip, bagaimana? Unggul bidang tek kita. Iya, bidang ya. Unggul bidang tek. Unggul di bidang tek. Banyak ini juga. Sebenarnya kok banyak juga ada. Itu aja Bu, berwawasan tek. Berwawasan lingkungan dan iptek. Ya. Lah gitu ya. Berwawasan lingkungan dan iptek. Sudah? Terwujudnya institusi pendidikan yang berkarakter Islami, berbudaya belajar, berkewirausahaan, berwawasan lingkungan dan iptek. Ya, wis di lini ya. Betul itu. Sudah. Selanjutnya setelah visi misi, saya ingin sekali itu jenengan sudah memegang 4 kartu nggih. Saya skip dulu. Saya cabut dulu nggih biar tidak diketahui. Yang pertama yaitu Warna apa ya? merincikan sikap nggih. Ada untuk Abah Wahyu sebagai kepala sekolah nggih. Jadi ada 4 nggih. Tapi jenengan guru juga menilai Abah Wahyu sebagai kepala sekolah. Guru inginnya seperti apa ya? Merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua. Ada 4 elemen: murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah yang mencerminkan dari visi yang dirumus. Jadi rincian sikapnya seperti apa? Murid seperti apa? Ya, gurunya bagaimana? Kepala sekolahnya bertindak sebagai apa? Orang tuanya bagaimana? Dari visi itu yang kita inginkan. Warna kuning neon. Nah, itu untuk murid. Dibagi dulu murid. Cukup ini aja. Nah, kemudian guru warna pink yang itu Bang. Yang depan. Ya, itu orange tua. Nah, itu guru. Kemudian kepala sekolah warna hijau di Pak Sokip hijaunya. Ya, kepala sekolah. Nggak terasa ya, sudah mau jam 9. Kepala sekolah. Kemudian yang keempat orang tua warna orange yang muda. Ya, itu. Monggo jenengan rinci sikap dan perilaku bagaimana yang akan diwujudkan supaya visi itu bisa tercapai. Orange orang tua, orange muda. Sikap dan perilaku yang ingin diwujudkan agar visi itu bisa tercapai. Sikap dan perilaku. Murid yang bagaimana? Visi kita
Visi kita yaitu terwujudnya institusi pendidikan, bukan yang ini. Oh, gedenya. Terwujudnya institusi yang berkarakter Islami, berbudaya belajar, berkewirausahaan, berwawasan lingkungan dan impact. Ya. Ini visi kita. Murid kita itu inginnya seperti apa sikap dan perilakunya. Bisa ditempel.
Murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua di sini. Silakan murid. Ya, warna kuning. Murid kuning, guru. Ya. Ya. Kepala sekolah hijau, orang tua, orang tua. Selanjutnya sikap dan perilaku yang diinginkan untuk murid guru agar visinya terwujud. Serius mana? Murid ini keliru. Salah. Kemudian mari kita perhatikan murid yang bagaimana yang diinginkan: berakhlak baik, sopan, taat, beribadah, kreatif, semangat, dan rajin belajar. Kemudian aktif, berkarakter Islami, motivasi belajar tinggi, memiliki karakter sikap yang berakhlakul karimah, memiliki kebiasaan untuk melaksanakan tugas. Betul, Pak? Ya. Molok kegiatan ya. Iya, Bro. Memiliki kebiasaan, betul. Siswa memiliki skill berwirausaha serta memiliki keterampilan di bidang iptek. Muridnya memiliki karakter yang baik yang bisa menjadi tauladan di sekolah maupun masyarakat. Memiliki keinginan belajar yang tinggi, mengikuti perkembangan zaman, memiliki jiwa wirausaha yang ada pada setiap peluang. Untuk guru, memberikan teladan yang baik dalam segala hal, menjadi teladan, penggerak, membimbing, fasilitator untuk mewujudkan dan mendampingi siswa dalam mencapai tujuan dari visi yang dicita-citakan. Kemudian mampu mengayomi, menjadi teman yang baik bagi murid, selalu berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi sekolah.
memiliki sebuah kesabaran, keikhlasan untuk perbaikan sekolah. Kepala sekolah mampu membimbing, memotivasi dan menginspirasi. Kemudian leadership menjadi manajer dalam mewujudkan impian dan cita-cita visi sekolah, menjadi motivator guru dan murid, memberi tauladan, inspiratif dan inovatif. Kepala sekolah memfasilitasi dan membimbing guru dan murid serta orang tua agar selalu termotivasi dalam mewujudkan visi sekolah. Untuk orang tua, mendukung dan memberikan saran ide untuk sekolah. Kemudian menjadi mitra terbaik sekolah, mensupport murid di rumah, penyandang anggaran. Kemudian sebagai penyemangat, pendukung serta guru kedua di lingkungan masyarakat dalam mengokohkan karakter yang didapat dari sekolah untuk mengimplementasikan di lingkungan masyarakat. Kemudian bisa menyokong murid dalam membimbing murid agar selaras dengan visi yang diinginkan sekolah. Itu tadi sikap yang ingin diwujudkan dari murid, guru, sekolah, dan orang tua. Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Sikap yang ingin dilakukan itu ada berakhlakul kalimah, sopan, disiplin, kemudian yang sesuai dengan tidak lain adalah keinginan kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian gurunya selain menjadi tauladan, itu juga keinginan kita yaitu menjadi pencipta pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian tepat waktu, ya tepat waktu. Ya saya rumahnya lalu Jawa, mepet, selalu mepet. Kalau lihat saya tepat waktu ini penting agar misi ini terwujud. Kemudian mengajar dengan kreatif dan inovatif. Untuk apa Wahyu? Manajer, supervisor dan motivator. Tadi juga tauladan bagi guru dan murid. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar, kemudian berdiskusi dengan guru dan murid untuk perkembangan anaknya di sekolah. Juga tadi penyandang anggaran, ya itu tambahannya. Ya soalnya swasta. Kemudian inisiatif atau prakarsa perubahan. Ini ada lagi, ada 4. Apa inisiatif atau perubahan yang dilakukan bersama? Ini seperti misi, keinginan. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa? Nah ini kegiatannya ya. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Dan bagaimana rancangan waktunya? Saya berikan pandangan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama ini, perubahan seperti apa yang jenengan inginkan? Kalau saya kemarin ini sama dengan visi yang kemarin ya, ini prakarsa perubahan. Sebentar. Jadi dalam prakarsa perubahan itu disesuaikan dengan visinya. Ini untuk melakukan bagjanya atau pertanyaan-pertanyaan dan tindakan. Jadi setelah menjenengan prakarsa perubahan atau visi yang mau diambil, jadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Loh, suara saya kok masuk juga. Bentar. Oh iya. Nah ini kemudian ada pertanyaan itu, kemudian jenengan memadukan pengalaman-pengalamannya, kemudian menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana
atau tindakan, kemudian atur eksekusi atau waktunya itu kapan, rencananya kegiatan tersebut. Jadi ada 4 pertanyaan, selain pertanyaan itu ada 4 pertanyaan. Apa prakarsa perubahannya? Seperti itu. Seperti punya saya kemarin waktu modul itu, modul 1.3, saya mengambil ini Bapak Ibu. Karena kita akan ada kewirausahaan nggih. Prakarsa perubahan saya seperti ini. Jadi jenengan selain punya saya nggih. Contohnya seperti ini. Mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha peserta didik agar kreatif dalam pemanfaatan teknologi. Jadi contohnya seperti ini. Dari visi itu jenengan ambil yang apa, kemudian apa nanti tindakannya berupa apa. Ya, kan banyak itu itemnya, mulai dari berkarakter Islami, kemudian berbudaya belajar, kemudian berkewirausahaan, kemudian berwawasan lingkungan dan iptek. Ambil yang mana? Kemudian dari situ nanti kita jabarkan menjadi tindakan dan aksi nyatanya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan yang pertama, inisiatif atau prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ada 4. Hijau dulu, hijau itu yang banyak Mas ya. Hijau sama kuning ini Pak Supit. Nah, pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang ingin jenengan capai dalam visi sekolah? Ya, kuning, hijau nomor 1. Hijau nomor 1. Inisiatif perubahan. Yang kedua kuning. Yang ketiga pink. Yang keempat langkah konkret atau tindakannya. 1 aja ya, prakarsa perubahannya, jangan banyak-banyak. Contoh misalkan ambil yang berbudaya belajar, apa prakarsanya? 1, 2, 3 pink. Yang keempat yang pink muda ya. Pink muda yang banyak. Ya itu. Orange muda lah, itu ada 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang ingin diwujudkan dalam visi sekolah. Inisiatif perubahan. Yang kedua kolaborasi atau kerjasama yang seperti apa yang diwujudkan antara guru orang tua, kolaborasinya. Kemudian yang ketiga bentuk kegiatan. Yang keempat langkah konkret dan waktu atau lini masa. Langkah konkret dan waktu. Guru. Prakarsa perubahan ini nantinya bisa diwujudkan melalui misi sekolah.
keras ya. Nulisnya sampai Mandala jadi. Ya, amin. Mandala jadi terwujud. Nah, yang ketiga itu kegiatannya seperti apa, kemudian yang keempat langkahnya. Yang ketiga, jadi rinciannya itu di nomor 4. Rinciannya di nomor 4 wujudnya. Ya, bisa ditampilkan inisiatif perubahan seperti apa prakarsanya, kemudian wujudnya, kolaborasi dengan guru, orang tua, kepala sekolah. Yang ketiga, bentuk kegiatannya. Yang keempat, langkah konkret dan rancangan waktunya. Ya. Silakan ditampilkan. Ya. Selanjutnya jawaban dari inisiatif, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Mengembangkan lingkungan yang sejuk, asri dan nyaman. Kemudian ada yang menginginkan mewujudkan sikap, sifat, tindakan yang keseluruhannya berlandaskan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian melaksanakan sosialisasi perubahan visi sekolah kepada seluruh warga sekolah. Kemudian inisiatif perubahannya mengembangkan budaya belajar dengan memanfaatkan teknologi yang sudah lekat ke murid. Sekarang kolaborasinya, orang tua dan seluruh warga sekolah bekerja sama dalam pengadaan perawatan
lingkungan baik kelas maupun sekolah. Kemudian yang kedua, monitoring penggunaan gadget oleh orang tua di rumah, karena di sekolah sudah diminimalisir penggunaannya. Penggunaan gadget ini diubah dari ranah positif ke ranah positif untuk siswa dan guru. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan komunikasi dengan berbagai pihak, baik guru, orang tua, dan kepala sekolah. Merancang pembelajaran yang menyenangkan oleh guru. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian yang keempat, menjalin interaksi yang intens dengan orang tua dalam bentuk laporan-laporan perubahan karakter yang baik di masyarakat. Adanya komunikasi. Bentuk kegiatannya. Yang pertama, membuat taman sekolah dan penghijauan pemeliharaan tanaman secara berkala. Kemudian menggunakan gadget dalam hal positif, contohnya guru berinovasi ketika mengajar dengan menggunakan teknologi sehingga lebih seru. Kemudian aktif dalam komunikasi dan terlibat dalam perencanaan kegiatan sekolah melalui komite dan rapat-rapat wali murid. Kemudian pembiasaan pembentukan karakter baik contoh, kemudian tilawati Al-Quran, mengkaji hadis, dan pembetulannya gerakan bacaan sholat. Ini sesuai dengan prakarsa masing-masing ya. Langkah konkretnya, ini langkah konkret yang prakarsa pertama. Siswa membawa tanaman dari rumah yang sudah ditentukan sekolah, waktunya pada saat awal semester. Kemudian pengaturan tanaman di setiap ruangan waktu setiap minggu. Pemeliharaan dan perawatan lingkungan setiap minggu secara bergilir pada masing kelas. Untuk prakarsa kedua, semua guru bisa memanfaatkan teknologi, melakukan pengimbasan tentang praktik baik yang pernah guru tersebut lakukan dan menginspirasi guru yang lain. Kemudian pengimbasan oleh guru dengan menciptakan budaya belajar yang lebih inovatif dan dengan pemanfaatan teknologi. Prakarsa yang ketiga, langkahnya melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, kemudian membuat komitmen bersama, membuat program sekolah, dan memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Langkah dan waktu prakarsa keempat, porsi pembentukan karakter berlandaskan Islam, lebih ditambah durasinya. Kemudian praktik baik oleh siswa dalam memimpin ritual-ritual ibadah di sunnah sebagai wujud penerapan ilmu yang didapat. Baik sekali, berarti jenengan sudah mengetahui prosesnya untuk melakukan atau mewujudkan prakarsa perubahan melalui kolaborasi guru, orang tua, kepala sekolah. Kemudian langkah-langkah konkretnya. Jadi secara sekilas inisiatif perubahannya yaitu saling berperan aktif dan pengembangan keberhasilan bersama. Kemudian kolaborasinya harus saling adanya berbagi, merangkul dengan semua pihak untuk menyukseskan segala visi yang dirumuskan secara berkelanjutan. Kemudian bentuk kegiatannya ini salah satunya seperti kita selain melakukan konkret juga harus perlu membaca referensi dari berbagai sekolah yang sudah terwujud ya, hampir mirip terwujud, baik itu melalui lingkungan atau peribadatan. Yang keempat, langkah konkretnya berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk kita baru kemarin Pak Untuk. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Kepala Sekolah dengan ustadz-ustadzah sekalian. Apabila ada kekurangan dari saya sebagai penyaji dan memberikan hal-hal tentang materi untuk mewujudkan prakarsa perubahan, mulai dari kita mengambil visi sekolah, kemudian prakarsa perubahannya serta langkah konkretnya. Apabila
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat ya, kalau lengkap yang sudah diuraikan oleh Pak Ainun. Bapak Ibu, saya memberikan penguatan mawon. Yang pertama, apa yang dilakukan Bu Ainun sudah sesuai dengan panduan visi misi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sekedar masukan mawon bahwa di kami di pendidikan guru penggerak itu ada peran guru penggerak, khususnya Bu Ainun adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang biasanya setiap sekolah masih lemah. Kenapa saya katakan demikian, termasuk di visi. Jadi penyusunan visi itu biasanya tidak melibatkan murid. Jadi entah itu apa namanya, dianggap murid itu sebagai objek yang melaksanakan itu, tetapi sebenarnya di pendidikan kami itu menginginkan bagaimana sekolah itu kreatif mencari inspirasi terhadap anak, baik itu dengan komunikasi tidak formal, gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang malah menginginkan ada eskul game online, Pak. Ada yang seperti itu, gitu ya. Dan SMA 2 itu anak-anak seperti itu ternyata berhasil juga membawa nama SMA 2 ke tingkat provinsi, Bapak Ibu yang kemarin itu. Jadi nanti perlu ada sebuah langkah yang dilakukan oleh sekolah bagaimana menyerap inspirasi mereka, khususnya murid dan orang tua, selain sosialisasi, Bapak. Jadi apa yang dilakukan Bu Ainun ini mungkin bisa dilakukan juga pada saat nanti mendatangkan orang tua walaupun dan murid. Kalau murid mungkin dalam bentuk game yang mereka melakukan game tapi tidak sadar bahwa mereka kita korek, gitu ya. Itu kemarin Bu Ainun yang door itu, Bu, cowboy itu bisa dipakai, gitu ya. Kemudian cowboy, kemudian apa lagi? Nah, bola itu kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, perlu dilanjutkan untuk membahas ini, khususnya untuk karakter Islam, kemudian wawasan lingkungan dan etik. Yang ini kan belum muncul ya, karena ini baru kita bahas di sini, dimunculkan di visi, maka perlu nanti ada pertemuan lanjutan. Monggo nanti Pak Wahyu yang berperan di situ untuk membahas khususnya ya visi yang berkarakter Islam itu seperti apa, kemudian wawasan lingkungan. Nah, wawasan lingkungan tidak harus membuat taman, Bapak Ibu. Jadi kalau di kami itu bahasanya kalau anak sudah gotong royong, gitu ya, gotong royong memelihara taman di depan kelas masing-masing itu sudah berwawasan. Kan biasanya seleranya anak beda-beda, Bapak Ibu, seperti itu. ITEK tadi sudah dibahas, jadi kalau untuk ITEK berbagi apa namanya, siapa yang Bapak Ibu yang mendapatkan ilmu. Ini Bu Ainun kampanye sudah cocok. Tambahin Bu nanti Bu, tambahin pengaturan waktu sama durasi Bu. Coba ini Bu, pengaturan waktu. Nah, klik, nah itu bisa dengan nanti kalau butuh waktunya 20 menit gitu. Nah, ditambahin 20 menit, pada saat 20 menit kan anak-anak itu di pembelajaran kalau nggak ada waktunya biasanya ada. Dan kalau ada waktunya, wah sudah menentang gitu. Itu yang saya dapatkan di pembelajaran saya, Bapak Ibu semua. Itu saja dari saya. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, Pak Sohib, Ibu, kemudian Bu Ainun, sangat sesuai sekali seperti pedoman perancangan visi misi yang sudah kita share di grup. Kemudian kedepannya monggo nanti sudah dituliskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi akan ada sosialisasi terhadap siswa, orang tua, dan itu kayaknya ada di BNN juga. Di BNN kinerja itu yang diharapkan seperti itu. Itu saja dari saya sebagai penutup. Monggo sepatah dua patah kata dari
mengadakan kegiatan dalam rangka untuk penyusunan visi-visi sekolah. Mudah-mudahan masukan-masukan ini akan kita bawa dalam pembahasan selanjutnya di tingkat sekolah dari pada guru, kemudian kita sosialisasikan pada orang murid maupun siswa, yang mudah-mudahan dengan perubahan visi kita menjadi lebih baik. Hanya saja ini sesuatu yang butuh komitmen bersama. Nah, jadi visi itu adalah sesuatu yang menjadi harapan kita wujudkan, yang pelaksanaannya tidak hanya ada di tulisan saja, tapi memang harus kita kawal karena wujudnya itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih untuk sekolah kita. Jadi ini adalah sesuatu yang kita tawarkan, yang harus kita istilahnya kita laksanakan, kita wujudkan, yang mana ini kemudian akan menjadi ruhnya sekolah kita. Jadi butuh komitmen kita bersama, butuh kerja keras kita bersama dalam rangka untuk melaksanakan, mewujudkannya, dan itu harapannya ke depan sekolah kita lebih baik. Jadi terima kasih Pak Muji sudah difasilitasi untuk kegiatan ini. Pak Ainun, sukses selalu, dan kita menunggu. Ada lagi Pak ya seperti ini ya? Buat kalau seperti ini sebenarnya biasanya kita di kumpul itu sudah ada Pak, cuma memang secara runut seperti ini belum. Jadi wawasan baru dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada lagi Pak, tapi masalah aset sekolah, jadi bagaimana memanfaatkan sekolah. Kemudian kita berkumpul kembali gitu ya. Aset apa yang kita miliki, kemudian apa yang perlu kita lakukan dari aset yang ada. Insya Allah di modul 3 sekian. Tapi masih lama. Ya gitu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang bersedia hadir di presentasinya Bu Ainun sebagai calon guru penggerak, dan insya Allah dengan melakukan ini itu sudah jelas bahwa beliaunya ini menyerap ilmu yang ada di modul 1, masih modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Mungkin nanti 1.4 yang nanti akan membuat kejutan di sekolah ini. Budaya positif, budaya positif. Ya yang harusnya banyak kita lakukan di sekolah ini. Tadi bagus sekali visi kita, visi sekolah ini jadi sebagai institusi pendidikan yang berkarakter Islami, berbudaya belajar, berkewirausahaan, berwawasan lingkungan dan detail. Seperti itu jika nanti dibahas ulang untuk yang berkarakter itu maunya seperti apa, berwawasan lingkungan maunya seperti apa, kemudian detail itu mau seperti apa. Seperti itu dari saya sebagai pendampingnya Bu Ainun, mohon maaf kalau ada salah kata Bapak Ibu semua. Semoga sekolah ini ke depannya makin maju,